Halo, senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Anda semua yang telah mengikuti video ini. Sekarang, saya mau melanjutkan pembahasan saya mengenai sistem operasi, khususnya mengenai organisasi dan struktur dari sistem operasi. Mari kita mulai dengan organisasi sistem operasi. Untuk menjamin eksekusi dari sistem operasi berjalan dengan benar, maka harus dibedakan antara eksekusi kode sistem operasi dan kode yang didefinisikan oleh user. Nah, sebagian besar sistem komputer menyediakan dukungan hardware yang membedakan berbagai macam mode eksekusi, seperti contohnya yang akan kita lihat pada slide berikut ini. Nah, seperti yang semuanya melihat bahwa di dalam mode operasi terdapat dua jenis, yaitu dari user mode, ya, jadi adalah mode dari user ataupun juga dari kernel mode. Nah, user mode ini adalah yang digunakan oleh setiap orang pada umumnya, sehingga dalam kondisi yang stabil, maka user dapat menggunakan dengan sebaiknya. Nah, sedangkan untuk yang kernel mode adalah di dalamnya terdapat sebagai semacam supervisor mode atau system mode atau privilege mode atau bahkan juga safe mode. Nah, untuk membedakan mode tersebut maka sebuah bit ada bit ya mode bit yang ditambahkan ke dalam hardware komputer untuk mengidentifikasikan mode tersebut. Seperti misalkan kalau user maka bitnya adalah 1 dan kernel itu sendiri bitnya adalah 0. Nah, dengan mode bit ini, maka dapat dibedakan apakah task yang dieksekusi adalah task dari operating system itu sendiri atau aplikasi dari user. Karena kalau dalam kondisi yang normal, maka aplikasi user yang akan berjalan. Sehingga kita harus bisa mengetahui terlebih dahulu apakah ini merupakan bagian dari user mode atau kernel mode. Ya. Nah, pada saat sistem komputer mengeksekusi aplikasi user, maka sistem dalam mode user tentunya. Namun berbeda pada saat aplikasi meminta layanan dari OS, dari operating system maksud saya. Seperti contohnya sebuah sistem call yang nanti akan saya bahas. Nah, makanya sistem harus berpindah dari mode user menjadi mode kernel untuk bisa memenuhi layanan. Nah, sebenarnya saya ingin menjelaskan juga bagaimana sih kondisi kalau dalam sistem call tersebut ya. Nah, seperti yang kita lihat ada di layar saat ini, sistem call menyediakan sebuah interface yaitu layanan yang disediakan oleh operating system itu sendiri. Nah, biasanya adalah sebuah prosedur rutin yang ditulis di dalam bahasa C atau C++ dan tugas yang ada di low level ya seperti tugas akses hardware secara langsung. Waktu video yang pertama sudah dijelaskan adanya komunikasi antara hardware dengan operating system. Nah, dan ini adalah yang memanggil sistem tersebut yang disediakan oleh operating system. Nah, jadi tugas-tugas low level tersebut seperti tugas akses ke hardware langsung itu harus ditulis menggunakan instruksi-instruksi dalam bahasa assembler tentunya karena hardware akan menggunakan bahasa assembler. Nah, seperti contohnya ilustrasi yang ada di pada layar saat ini, yaitu pertama kita melakukan input program. Ya, ilustrasinya adalah kita melakukan input program maka diperlukan adanya dua file. Ya, ada dua file yaitu input file dan output file. Nah, nama file bisa ditetapkan dengan berbagai macam cara, tergantung dari desain dari operating system itu sendiri. Nah, input nama file bisa dilakukan dengan cara-cara seperti misalkan contohnya program akan meminta user, ya. Nah, pada saat khususnya di sistem yang interaktif, maka akan membutuhkan serangkaian sistem call, ya. Nah, sistem call ini biasanya adalah menulis sebuah pesan pada layar. Ya, jadi dia bisa menampilkan satu pesan pada layar untuk memberitahu kepada user. Ya, seperti contohnya kalau kita melakukan satu transaksi apapun itu akses maka akan ada semacam notifikasi contohnya. Selain itu juga membaca dari keyboard ya. Dari keyboard dari karakter yang didefinisikan oleh kedua file tersebut. Kemudian pada sistem berbasis contohnya ada mouse yang biasa suka kita gunakan dan sebuah menu nama-nama file biasanya ditampilkan dalam sebuah window ya.
Nah, user dapat menggunakan mouse untuk memilih nama sumber dan sebuah window akan dibuka untuk nama tujuannya yang akan ditetapkan. Nah, sehingga pada saat input program maka terdapat um, prosedur terhadap sistem call, yaitu pemanggilan terhadap program atau aplikasi-aplikasi yang ada. Kemudian setelah itu yang kedua adalah membuka file input dan membuat file output. Ya, jadi kita akan mencetak file yang dari inputnya apa dan kemudian dipindahkan ke dalam file yang akan di-outputkan ke dalam aplikasi itu. Ya, pada saat dua nama file yang telah dipilih, program harus membuka file input dan membuat file output. Ya, jadi ada input dan output. Ya, masing-masing dari operasi ini membutuhkan sistem call yang lain juga. Ya, jadi perlu dipahamin bahwa di dalam operating system terdapat banyak sistem call yang ada. Nah, kemungkinan error juga bisa memungkinkan dari setiap operasi di mana kalau membutuhkan sistem call tambahan. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah ada beberapa kondisi yang akan terjadi pada saat membuka input file. Ya, seperti contohnya kondisi di mana tidak bisa menemukan nama file tersebut. Bisa jadi karena filenya itu diproteksi atau aksesnya diproteksi atau tidak berhak untuk melakukan akses pada file tersebut, maka tentu akan men-terminate program langsung ya. Nah, jika input filenya ada, maka harus membuat sebuah output file baru ya. Dalam hal ini juga ada beberapa kondisi tentunya, yaitu menemukan bahwa sudah ada output file dengan nama yang sama ya. Kemudian maka program juga akan abort ya. Nah, oleh karena itu pada tahapan yang ketiga ini ada berbagai macam kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk terjadi ya. Nah, kemudian kita langsung lanjut ke step berikutnya, yaitu membaca input file dan kemudian menulis ke output file. Ini yang diperlukan oleh sistem operasi ya. Jadi pada saat kedua filenya sudah siap, inputnya sudah siap untuk di-copy ke dalam output file dan output filenya juga sudah siap, maka akan masuk ke sebuah perulangan yang untuk membaca file input dan outputnya secara bersamaan. Sehingga ini yang dimaksud di dalam sistem call ya. Jadi sistem call adalah sistem memanggil antara aplikasi yang input dengan output untuk bisa disamakan untuk kemudian dilanjutkan ke sistem call yang lain gitu ya. Nah, setelah semua file di copy maka tentunya sudah selesai ya, maka program akan menutup kedua file dan artinya sudah sukses untuk dijalankan sistem call tersebut dan yang akhirnya dilakukan terminate. Nah, begitu kira-kira kurang lebih mengenai sistem call ya. Nanti ada penjelasan lebih lagi mengenai sistem call tersendiri. Tetapi secara ringkasnya adalah seperti demikian. Mulai dari input program, kemudian membuka file inputnya, kemudian membuat file output, dan kemudian bisa terjadi kondisi-kondisi yang terjadi, dan kemudian membaca input file, pindahkan ke output file, dan kemudian melakukan terminate. Oke. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur dari sistem operasi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa salah satu aspek terpenting dari operating system adalah kemampuan dari operating system untuk multiprogram, untuk menjalankan setiap programnya dengan baik. Semua aplikasi dipanggil tidak masalah ya. Nah, jadi sebuah program tunggal tidak bisa membuat CPU atau I/O device, input-output device, menjadi sibuk sepanjang waktu. Nah, makanya ada yang istirahat atau standby dan lain sebagainya. Nah, user tunggal biasanya memiliki banyak program yang berjalan, sedangkan multiprogramming dapat meningkatkan utilisasi dari CPU itu sendiri dengan mengelola job-job atau kode dari data, sehingga CPU selalu memiliki job atau kode yang siap untuk dieksekusi. Nah, operating system menyimpan beberapa job ya, beberapa tugas dalam memori secara bersamaan ya. Jadi bisa menyimpan ke dalam memori RAM secara bersamaan. Makanya kenapa tidak heran kalau di dalam struktur komputer RAM itu semakin banyak aplikasi yang dibuka, maka memori pada RAM akan menjadi semakin penuh. Nah, karena main memory ya terlalu kecil untuk mengakomodasi semua job yang ada, maka job disimpan pada hard disk ya, pada flash disk atau hard disk di dalam sebuah job pool untuk sementara secara temporary ya. Nah, pool ini berisi semua proses yang menunggu pada
hard disk untuk dialokasikan kepada main memory. Jadi selain prosesor, sebenarnya ada juga memori yang siap bekerja seperti tadi. Ada system call ya. Jadi dari input yang ada pada aplikasi, dia akan pindahkan ke yang ada pada memori, contohnya ya, untuk dijalankan dieksekusi pada memori. Tetapi karena runningnya terlalu banyak, maka akan menjadi pindah dulu sementara. Istilahnya adalah dummy file ya, yang akan memindahkan satu prosedur untuk tempat sementara agar dipindahkan nantinya ke memori, begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya supaya lebih memahami, maka saya akan memberikan ilustrasi mengenai terhadap sistem operasi ini sendiri. Nah, kalau semua teman-teman lihat di layar ya. Nah, di layar ini ada yang mulai dari paling bawah adalah hardware ya. Jadi kalau paling bawah ini adalah hardware. Nah, di mana hardware ini adalah yang terkoneksi tentunya dengan komputer, seperti misalkan contohnya kamera, keyboard, speaker, dan lain sebagainya. Itu semua adalah yang terkoneksi dengan dengan CPU ya. Nah, dengan komputer itu sendiri ya. Nah, kemudian di atasnya adalah terdapat sistem operasi. Kalau dilihat adalah yang kotak biru muda ya, yang besar, sistem operasi antara hardware dengan user. Nah, itu di antaranya terdapat sistem operasi ya. Nah, di sistem operasi itu sendiri maka terdapat berbagai macam service yang ada. Nah, kalau dilihat di tengahnya ada yang namanya system calls ya. Di tengahnya ada system calls, itu yang memanggil ya, adalah sebagai satu yang memanggil antara aplikasi yang akan dijalankan dengan yang mau dibuka output filenya ya. Jadi ini sistem calls yang akan memanggil service. Nah, dari service seperti contohnya ada program execution, ada input output operation, ada file system, ada communication, ada untuk service untuk resource allocation, ada service untuk accounting, ada service juga untuk error detection, dan juga protection and security. Maka ada banyak sekali yang bisa digunakan di dalam service ya. Nah, dari service itu maka dengan sistem calls maka akan memanggil setiap aplikasi dari user itu sendiri. Kemudian untuk supaya kita bisa nyaman di dalam melihat sebuah aplikasi, maka ada yang namanya user interface ya. Di atasnya ada yang namanya user interface ya, di mana tampilannya bisa menggunakan graphic user interface atau secara batch atau secara command line. Nah, itu yang akan nanti bisa dilihat lagi untuk selanjutnya ya. Nah, tetapi untuk sampai pada tahapan user interface, maka disitulah tahapan yang paling dilihat langsung oleh user ya. Jadi user tidak mengoperasikan secara manual lagi, tapi sudah ada user interface ya yang akan ditampilkan kepada user untuk supaya lebih nyaman. Nah, kemudian baru di paling atasnya adalah user atau other program atau ada program lainnya. Mungkin saja bisa jadi untuk dikoneksikan ke web server atau lain sebagainya, tergantung dari user itu sendiri ya. Nah, jadi ada banyak sekali cara aplikasi user untuk dapat menjalankan sebuah sistem operasi. Tetapi ini adalah gambaran yang saat ini ada di layar ini adalah sebagai standarnya ya. Oke, nah kemudian saya ingin menjelaskan sedikit mengenai tujuan dari sistem operasi ya. Tentunya seperti yang tadi sudah saya katakan, setiap sistem operasi memiliki minimal ada 3 tujuan ya, yaitu untuk kenyamanan pada user, sehingga user merasa nyaman menggunakan operating system tersebut, sistem operasinya ya. Makanya tidak heran kenapa setiap developer dari sistem operasi selalu mengupdate agar membuat user menjadi lebih nyaman terhadap operating system tersebut ya. Sehingga selain kenyamanan juga adanya faktor efisiensi ya, di mana menginginkan sumber daya sistem komputer yang selalu digunakan agar lebih efisien ya, seperti contohnya penggunaan memori, penggunaan prosesor, penggunaan daya listrik itu selalu bertujuan agar bisa lebih efisiensi. Kenapa? Karena sewaktu saat ditampilkan kepada user, seperti contohnya menggunakan user interface, itu bisa saja menggunakan listrik yang lebih besar, mengambil daya listrik yang lebih besar,
ataupun juga menaruh ke memori yang lebih banyak. Ya, jadi itu adalah tergantung bagaimana cara developer dari operating system atau sistem operasi untuk bisa mengelola operating system itu sendiri dengan baik. Dan tentunya seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa operating system memiliki kemampuan untuk berkembang. Nah, sehingga operating system harus dibangun dengan kondisi yang dapat lebih secara efektif dikembangkan, diuji, dan pengenalan terhadap fungsi-fungsi dari sistem-sistem baru terhadap layanan-layanan atau service yang tadi sudah dilihat dan tidak mengganggu layanan yang lainnya. Sehingga pengerjaan pada multitasking pun juga bisa dilakukan dengan sangat baik. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah fungsi dari sistem operasi sendiri adalah sebagai tentunya seperti yang tadi sudah saya katakan adalah sebagai user interface. Nah, di mana kita tidak mungkin melihat aplikasinya secara codingan semua, ya. Tetapi kita akan melihat dengan bentuk gambar yang lebih baik. Ada ikonnya, ada tampilannya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga eksekusi program atau program execution, ya, di mana dibutuhkan sejumlah langkah-langkah untuk melaksanakan sebuah program, sehingga adanya seperti langkah yang tadi paling awal saya katakan adanya sistem calls, ya. Nah, kemudian instruksi dan data harus di-load ke dalam main memory atau RAM, ya. Nah, dan juga terdapat perangkat input-output dan file-file yang harus diinisiasikan oleh komputer itu sendiri. Sehingga yang bisa mengenali adalah operating system itu juga, atau sistem operasi. Nah, kemudian juga ada sumber daya komputer yang harus juga disiapkan. Nah, sehingga sistem operasi harus bisa menjalankan eksekusi program ini. Nah, kemudian juga program yang harus mampu untuk mengakhiri eksekusi juga. Jangan sampai berjalan terus. Kalau misalnya sudah tidak digunakan, maka dia akan close secara normal ataupun bisa terjadi error, maka akan di-close secara force, secara paksa, ya, agar tidak mengganggu proses lainnya. Ya, mungkin dari antara kita semua pernah yang ngalamin misalkan ngehang dan akhirnya kita akan close secara paksa atau force quit biasanya, ya. Oke, dan kemudian ada tentang operasi input-output atau input-output operation, ya. Nah, di mana sebuah program yang berjalan tentunya memerlukan input-output, di mana melibatkan sebuah file ataupun perangkat input-output, akses ke perangkat input-output itu sendiri, ya. Nah, setiap perangkat membutuhkan serangkaian instruksi khusus, ya. Jadi ada sinyal kontrol yang dapat mampu untuk beroperasi. Seperti contoh yang paling gampang adalah inputnya adalah keyboard, ya. Kita selalu pasti membutuhkan yang namanya keyboard atau minimal sekarang ini kalau komputer yang sudah zaman baru yaitu menggunakan touchscreen, ya. Seolah-olah kalau kita melihat touchscreen itu kayaknya lancar, ya, tapi padahal di balik dari touchscreen itu tentunya tidak langsung kalau kita touchscreen misalkan ke tombol bukan berarti langsung ke sebenarnya, tapi itu ada grid-grid, ya, di layar yang kalau di antara koordinat ini sampai ini adalah tombol Nah, cuman karena supaya user interface lebih memudahkan kita, maka kalau kita klik kelihatannya tekan atau tap maka akan langsung berjalan. Padahal di balik itu adalah sistem input output yang berjalan, ya. Nah, jadi bisa mengakses yang namanya setiap perangkat atau device input output. Dan yang terakhir juga adalah sebagai deteksi error, ya. Diharapkan agar setiap sistem operasi mampu untuk mendeteksi error. Seperti contohnya kalau kita memasang USB flash disk gitu, ya. Kalau misalkan ada macam error, maka bisa langsung ditampilkan bahwa flash disk ini dalam kondisi error misalkan, ya. Jadi berbagai macam error terjadi pada sebuah sistem komputer yang berjalan. Nah, error ini bisa saja berasal dari CPU atau memori, atau seperti memori atau bahkan bisa jadi masalah listrik, ya. Kalau menggunakan PC atau menggunakan server, biasanya itu akan mendeteksi adanya masalah error pada hardware. Contohnya prosesornya terlalu panas atau lain sebagainya, itu bisa menciptakan error, atau memori terlalu penuh dan lain sebagainya, ya. Selain pada error pada hardware, juga ada yang namanya error pada software, seperti pembagian dengan akses ke lokasi pada memori yang tidak diizinkan karena memorinya sudah terlalu full, penuh, dan ketidakmampuan operating system karena mungkin juga sudah pernah nge-lag sebelumnya atau bermasalah sehingga harus dilakukan restart misalkan, sehingga ada tampilan error gitu, ya. Nah, untuk setiap jenis error maka sistem operasi harus
siap untuk mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin perhitungan yang benar maupun juga konsisten. Oleh karena itu tentunya sistem operasi menyarankan ke kita misalkan untuk dilakukan restart atau lain sebagainya. Nah, itu gambaran besarnya mengenai fungsi dari layanan sistem operasi. Nah, akhir kata, terima kasih banyak atas kesediaan semuanya untuk menonton video ini, dan bersama dengan saya sekali lagi Yakob mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton untuk video ini. Terima kasih.